Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fajar Nur Hadi di Utaur Channel. Kali ini kita akan membahas keseluruhan bahkan dari awal, dari mulai pembuatan akun Quizizz sampai mencoba atau menguji cobakan ujian di Quizizz atau quiz di Quizizz juga. Oke, baik. Yang pertama yang harus kita miliki yang pasti adalah email aktif kita. Setelah itu, mari simak bersama-sama. Baik, yang pertama silahkan kita buka Google-nya. Di Google langsung saja bisa kita ketikkan Quizizz. Ya, jadi Quizizz ini adalah aplikasi yang dapat atau platform yang dapat membantu kita dalam memberikan ujian-ujian atau membuat pembelajaran semakin lebih hidup dan membuat siswa-siswa semakin tertarik terhadap pembelajaran kita, terutama dalam proses evaluasi pembelajaran. Oke, di sini tinggal kita pilih yang pertama, paling atas, link paling atas. Nah, di sini ini tampilan yang pertama untuk Quizizz, tampilannya seperti ini. Jika kita sudah memiliki akun, kita tinggal bisa login. Tapi ketika kita tidak memiliki akun, maka kita akan buat pertama kali. Oke, untuk membuatnya, tinggal kita pilih sign up di sini. Kita klik sign up. Nah, di sini ada pilihan menggunakan continue with Google atau bisa continue with Microsoft. Jadi menggunakan akun Microsoft Anda atau bisa menggunakan email aktif Anda. Contoh di sini ada email edu. Nah, di sini saya akan coba menggunakan dengan email edu, email sekolah. Nanti Bapak Ibu atau kalian semua dapat menggunakan akun atau email aktifnya. Di sini kita buat simulasi. Oke, sebentar. Oke, nah ketika email kalian sudah benar dan tepat akan ada tanda checklist di sini, tinggal di next saja. Nah, di sini yang pertama, how are you using Quizizz? Jadi apa yang mau kita gunakan, posisi di mana kita akan menggunakannya dan sebagai apa? Apakah di sekolah, apakah untuk bisnis ataukah personal use untuk pertemanan atau keluarga. Nah, di sini bisa kita pilih at a school karena kita gunakan sebagai guru untuk mengajar. Nah, di sini ada I am. Nah, karena kita menggunakannya sebagai guru, bisa kita pilih sebagai teacher or school administrator. Oke, kita klik. Nah, di sini untuk melanjutkan kita diminta untuk mengisi title kita, terus kemudian first name, dan juga memastikan untuk email dan passwordnya. Oke, baik. Di sini yang pertama kita title, misal kita pakai Mister dengan nama coba akun. Oke, last name-nya Quizizz. Dicoba akun Quizizz, passwordnya, oke. Coba, nah di sini dia week, berarti kalian harus menggunakan di sini menggunakan 6 atau lebih karakter dan juga menggunakan number serta simbol. Jadi kita tambahkan simbol. Nah, ketika sudah tambah simbol dia menjadi moderate, udah lumayan. Kita bisa continue. Oke, nah di sini ada iklan ya, want something to is nice. Kayak ini memang ada atau fasilitas yang akan semakin baik ketika kita mengikuti atau membayar di pilihan Go Super. Nah, di sini ada 30.000 per bulan bayarnya per bulan. Kayak di sini ada pilihan save password. Nah, ini untuk mengamankan akun kalian, boleh kalian save passwordnya, atau ketika tidak menggunakan komputer yang ada di rumah lebih baik tidak di save karena berbahaya, bisa jadi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Sini kita never saja. Sini bisa di close. Nah, ini tampilan awal kita di basic, jadi bukan di super karena ini yang gratis. Kita sudah create akun. Nah, nanti ada pilihan lagi nih. Ada create quiz or lesson, ada start a live session, sama assign a quiz. Jadi ini bisa kita lanjutkan pelatihannya dan sampai mana. Oke. Yang pertama di sini tampilannya ada nama Mr. Quizin di sini.
Kita namain Mr. Queen karena di sini Mr. coba akun Quizin tadi. Harusnya Quizis ya, lewat tadi. Nah, di sini kalau ada kesalahan nama bisa kita edit. Sini sekaligus ya, bisa kita edit profile namanya. Di sini tadi coba akun, nah di sini Quizis tadi ya ada kesalahan. Jadi ini Quizis. Oke, nah di sini bisa sekaligus kita tambahkan informasi terkait diri kita. Yang pertama, di manakah kita akan mengajar? Misal kita mengajar di kelas 12, kelas 11, dan kelas 10. Jadi bisa diklik berbagai macam, nggak boleh lebih dari satu. Oke, subjeknya di sini kita mengajar chemistry. Anak kebetulan saya ini guru chemistry, guru kimia. Kita save. Nah, sudah terjadi penambahannya. Jadi di sini ada tambahan mengajar chemistry kelas 10 sampai 12, di sini ada teacher. Nah, di sini ada pilihan quizzes, collection, ada meme set. Nah, di sini masih kosong semua ya, karena ini akun yang pertama. Nah, selanjutnya di bawah sini ada pilihan upgrade to super. Nah, ketika kita klik, nah ini yang tadi. Ketika kita mengupgrade ke super, di quizzes ini banyak sekali tambahan-tambahan yang kita dapatkan. Ada new tools for asynchronous learning, jadi pembelajaran yang tidak langsung, secara langsung. Kemudian ada 100K plus pre-made premium quizzes and lesson, jadi sudah premium, jadi semakin lebih menarik untuk siswa. Interaktif video dan audio clip sudah ada. Promote mastery with answer explanation, jadi ada penjelasan nanti di setiap jawabannya dan tidak ada AdSense-nya. Kemudian pembelajaran dengan berbagai tema bisa dilakukan. Nah, ini banyak sekali orang yang upgrade ke super. Nah, ini dia update selalu. Nah, ini dibayar sebanyak Rp30.000 per bulan. Atau di sini Rp360.000 per tahun. Oke, itu ya. Silakan bagi Bapak Ibu yang menginginkan update ke super bisa di menu yang tadi. Karena untuk saat ini tidak ya. Oke, baik. Di sini ada pilihan create. Nah, untuk create ada quiz dan ada lesson. Nanti kita akan bahas satu persatu. Saya jelaskan lebih lanjut dulu terkait tampilan pertama di sini. Di sini ada explore. Ada explore, ada my library, ada reports, ada classes, ada setting, dan di more ini ada memes dan collection. Kita lanjut. Untuk menu explore, nah di sini kita bisa mengeksplor apa yang ingin kita lakukan dengan tanda kutip mengambil apa yang sudah dibuat orang lain. Nah, ini keuntungan ketika menggunakan quizzes. Memang quizzes ini aplikasi yang terbuka, artinya open resources. Jadi terbuka segala materi, apa yang sudah kita buat, bisa kita bagikan ke orang-orang, artinya orang lain juga bisa menggunakan materi yang sudah kita buat. Atau kita menggunakan materi yang sudah dibuat orang lain dan mereka pun sudah men-share-nya atau mempublish. Jadi ketika mereka mempublish sebenarnya artinya mereka sudah mengizinkan kita untuk mencoba atau mengikuti apa yang sudah mereka buat. Nah, untuk explore ini banyak, bisa kita pilih saja. Contoh saja kalau misalnya kita searching mencari materi asam basa. Kita klik asam basa. Nah, muncul. Ada kuis untuk asam basa. Ini ada 10 question di sini. Terus untuk kelas 12 udah 1.200 kali digunakan. Nah, terus nih, ada banyak sekali. Tuh. Jadi Quizizz ini sebuah platform yang cukup besar, sudah besar sehingga banyak sekali varian-varian yang sudah dibuat oleh pengguna lainnya yang bisa kita gunakan. Nah, ini lihat. Baru hanya asam basa saja, ini sudah banyak sekali orang membuatnya dan kita bisa istilahnya menggunakan atau mungkin meningkatkannya kembali, itu juga bisa. Ini ada lessonnya juga, konsep literasi asam basa. Oke, tuh itu fungsi dari explore. Jadi kita bisa mencari apa yang sudah dibuat orang dan kita bisa menggunakannya atas seizin mereka. Jadi ketika mereka sudah upload, mereka bisa memilih untuk publish, artinya kita memperbolehkan orang lain menggunakan apa yang sudah dibuat. Oke, selanjutnya di sini ada my library, kemudian ada report. Nah, report ini hasil dari quiz biasanya. Kemudian kelas, kita bisa juga membuat kelas.
next video akan membahas terkait pembuatan flash. Oke, itu yang pertama, tampilan dari quizzes. Oke, untuk video kali ini kita akan membahas dulu bagaimana kita membuat sebuah quiz. Oke, pertama pilih create. Nah, untuk create ini kita pilih quiz. Oke ya. Oke, quiznya apa yang mau kita buat? Quiznya apa yang mau kita buat? Misal, quiznya adalah saya buat terkait atom. Terkait atom dan molekul, boleh. Atom dan molekul. Ini terkait apa di sini? Chemistry. Ya, kita selanjutnya bisa next. Kayak di sini sudah menjadi tampilan awal di mana kita ini menjadi tampilan tempat kerja untuk membuat soal atau membuat kuis. Nah, di sini juga kita diberikan arahan terkait nilai quality soal kita. Di sini belum ada gambar kuisnya, belum ada grades-nya, terus minimal ada 4 question. Ketika ini sudah terchecklist berarti poinnya sudah bagus nih, sudah 10. Jadi satu-satu kita bahas. Di sini kita tambahkan image. Nah, untuk image-nya bisa kita cari atau ketika kita sudah punya bisa kita gunakan. Di sini saya coba ambil yang ada. Nah, di sini dia akan teropen atau kita bisa klikkan link di sini juga boleh. Nah, ini select language-nya biasanya kita gunakan mungkin di sini Indonesia. Nah, select grades-nya. Ini materi untuk kelas 10. Ambil kelas 10 sampai kelas 10. Nah, di sini nah, who can see this quiz. Ketika kita pilih public, artinya semua orang bisa melihat. Jadi quiz kita bisa digunakan juga oleh orang lain. Atau private, visible to you, berarti hanya untuk kita. Ada juga di sini advanced option. Ketika diklik advanced option akan muncul ini. Jadi kita bisa copy link, kemudian apakah yang bisa membukanya hanya untuk organisasi, jadi akun edunya sesuai akun edu atau tidak. Kayak itu tambahannya. Nah, tadi lanjut sudah chemistry. Oh, tadi di sini grade sudah. Oh, tadi karena kita mencet link yang tadi jadi keluar ya, hilang fotonya. Kita coba lagi. Nah, ini kita save. Oke, dia akan mengirimkan datanya sebentar. Sudah terupdate. Fotonya sudah masuk, kelasnya juga sudah ada, tapi di sini dia sedang sedikit reload lagi. Oke, nah ini tadi ketika kita save tampilannya berubah seperti ini, sudah ada muncul fotonya dan grade-nya. Nah, karena kita belum selesai tadi terhadap soalnya, bisa kita lanjutkan untuk mengeditnya. Silakan klik edit di sini. Nah, ini kita lanjutkan dulu. Tadi soalnya belum ya, ini 7,5, tinggal soalnya ada 4. Oke, untuk membuat soal, kita bisa teleport question, artinya kita mengambil soal dari orang yang sudah membuat, atau kita membuat secara mandiri. Nah, yang pertama yang akan saya sampaikan, mungkin bagaimana kalau kita buat sendiri dulu ya. Di sini contohnya ada pilihan multiple choice, ada check box, ada fill in the blank, ada poll, ada open-ended, ada slide. Nah, ini bebas tergantung kebutuhan. Biasanya kalau untuk tes atau quiz memang cenderung banyak multiple choice. Ini saya klik multiple choice. Nah, ini tampilannya langsung sebelah kanan tampilan handphone, seolah-olah handphone anak, karena nanti anak bisa menggunakan handphone. Nah, di kiri ini tempat kita membuat soalnya. Write your question here. Kita coba buat soal di sini. Pertanyaannya misal kita coba buat pertanyaan yang kayak maaf, atom adalah seperti ini aja, atom adalah. Answer question-nya, yang pertama, ini bagian terkecil dari suatu materi. Atau atom adalah makanan ringan. Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur.
Kemudian bisa juga atom adalah bagian dari suatu senyawa. Oke. Ini contoh soalnya dan kita bisa menentukan mana option yang benar. Kita contoh saja di sini option yang benar yang atas, bagian terkecil dari suatu materi. Nah, ini sudah terpilih optionnya, sudah ada soalnya. Nah, di sini boleh juga opsional kita bisa menjelaskan kenapa jawabannya bisa itu. Nah, ini untuk tambahan nih opsional. Kemudian di sini ada waktunya, ini mau berapa detik, ada 30 detik, 5 detik, dan seterusnya. Itu bisa kita sesuaikan. Nah, setelah itu bisa kita save. Nah, ketika kita save, sudah jadi satu question. Sudah jadi satu question, satu pertanyaan dengan jawabannya juga sudah ada. Nah, itu yang pertama. Bisa juga misal kita pilih yang poll. Sama, questionnya apa yang dimau. Misal, seberapa kalian paham mengenai materi atom dan molekul? Nah, ini pilihan optionnya. Bisa misal 10% sampai 20%. Terus di sini 20% sampai 40%. Sini 40% sampai 60%. Kemudian yang di sini 60% sampai 80%. Tidak hanya 4, kita bisa tambahkan lagi di sini add answer option. Kita tambahkan di sini bisa 80% sampai 100%. Nih, bisa juga kita berikan waktu, misalnya ini selama 1 menit. Sudah selesai. Nah, di sini ada fx. Ini fx ini kita gunakan untuk menambahkan math equation. Jadi kalau kita klik, nah ini kita bisa menambahkan math equation-nya. Atau di sini gambar, jadi jawabannya dalam bentuk gambar, itu juga bisa. Oke, sudah selesai, kita save menjadi soal yang kedua. Nah, di sini no correct answer, karena kan ini bentuknya tadi poll, kita bentuknya sebagai bentuk polling. Oke, lanjutnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan, berapa soal yang dibutuhkan. Nah, sekarang saya akan berikan bagaimana ketika kita menggunakan question yang sudah dibuat orang atau pertanyaan yang sudah dibuat orang. Tinggal kita pilih teleport question, nah di bawahnya kita search. Klik search, dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah, dia akan menyesuaikan sesuai judul yang kita buat, atom dan molekul. Maka akan ada banyak yang muncul terkait atom dan molekul. Ini ada banyak. Nah, di sini ada yang super berbeda. Nah, super ini artinya dia sudah berlangganan dan kita hanya bisa menggunakan ketika kita juga berlangganan super. Oke, kita pilih yang ini nih, ada 10 question dari Husnul, atom, ion, dan molekul. Nah, ketika kita klik, di sebelah kanan akan muncul 10 soal itu. Nah, tinggal kita add yang mana yang mau kita gunakan. Yang mana yang mau kita gunakan. Misal kita menggunakan nomor 1, bisa kita add. Dia otomatis masuk. Terus dari soal yang dibuat ini kita mau yang nomor 3, kemudian kita mau yang nomor 5, kita add. Sudah selesai, bisa dipilih yang menu atas ini, tanda panah kanan atas, maka dia sudah terkirim di soal kita. Jadi question kita sudah bertambah menjadi 5 question. Nah, itu dari sini kita tetap masih bisa edit. Kita bisa edit waktunya, kita bisa edit optionnya atau pertanyaannya mungkin yang mirip kita ganti, itu juga bisa. Nah, itu ada 2 cara dalam pembuatan soal tadi ya, bisa secara kita buat mandiri atau kita teleport dari question yang sudah dibuat oleh pengguna lainnya. Oke, ketika sudah merasa selesai, sudah yakin dan sudah semuanya, boleh kita pilih publish. Oke, ini sudah terpublish, orang lain pun juga bisa menggunakan ini. Nah, di sini kita akan ditunjukkan questionnya, kita punya 5 question. Oke, itu dalam proses pembuatannya. Nah, sekarang selanjutnya adalah bagaimana cara kita menggunakannya sebagai quiz. Maka setelah kita buat tadi, ini kita tinggal pilih ada start a live quiz atau asynchronous learning, assign homework. Jadi ini pembelajaran yang tidak secara langsung dalam tatap muka, tapi bisa kita jadikan tugas sehingga anak nanti bisa mengerjakannya pada siang hari atau malam hari.
Nah, di sini kita coba yang live. Jadi yang live ini siswa dan kita harus tatap muka, mungkin bisa menggunakan platform seperti Zoom, Google Meet, kemudian Webex atau Microsoft Teams dan berbagai macam lainnya yang bisa digunakan. Nah, sini kita tinggal pilih start a live quiz. Nah, ada klasik, ada instructor pace beta di sini. Nah, di sini kalau klasik student progress at their own pace and you see a leaderboard and live result. Jadi kita bisa melihat live resultnya. Nah, biasanya yang digunakan itu kita pilih yang klasik. Kita pilih klasik. Nah, di sini tampilannya ada klasik, ada tim, ada tes. Nah, tinggal pilihannya disesuaikan. Kalau klasik, participant answer at their own pace, compete individually, and have a blast along the way. Jadi pengerjaannya secara mandiri, dan nanti hasilnya itu juga bisa secara mandiri dengan bantuan-bantuan atau ketika dia sudah menjawab dengan baik, di sini ada pilihan. Nah, sebentar, kita bahas satu persatu. Nah, di bawah ini ada berbagai pilihan, ada pilihan unlimited atau tidak, how many partisipannya bisa mengikuti kuis ini, bisa unlimited. Kemudian name factory, participant can only use fun quizzes generate names. Jadi kalau kita klik, dia namanya otomatis sesuai nama yang dibuat oleh aplikasinya. Biasanya ini kita non biar mereka bisa mengisi namanya sesuai. Kemudian show answer during activity, so participant the correct answer after each question. Jadi setelah mereka menjawab, mereka bisa terlihat jawaban dia benar atau salah, biasanya on. Atau kalau mau di off juga boleh. Show ini during activity atau mau di after activity, jadi di akhir bisa dilihat. Untuk yang aman biasanya pada saat pengerjaan ini di off. Pada saat akhir itu di on, biar mereka bisa lihat. Ini ada adaptive learning. Ini generate a unique set of question every time to prevent copying and rote learning. Ini kita bisa lewatkan saja dulu. Nah, ini mungkin untuk penjelasannya bagi Bapak Ibu yang lebih memahami yang ini saya agak lupa untuk yang ini, silakan boleh di komentar untuk penjelasan terkait adaptive learning ini. Kemudian untuk activity testingnya ada timer, kalau mau dipakai timer ini default timer. Kemudian ada shuffle question, oke, shuffle answer juga oke. Jadi selain questionnya itu ngacak, jawaban atau pilihan jawabannya juga bisa ngacak. Oke, setelah selesai semua dan kita mau pilih klasik, tinggal pilih continue. Nah, bagaimana kalau yang tim? Kita lihat dulu. Nah, yang tim ini dikerjakan secara grup. Nah, nanti timnya berapa? Nanti mereka akan digrupkan. Gimana cara ngegrupnya? Kayak di sini kita harus create class-nya dulu nanti ya untuk yang grup ini. Terus sisanya kurang lebih sama. Kalau tes, nah untuk tes lebih serius dalam pengerjaannya. Jadi kalau di klasik itu ketika anak menjawab benar secara berurutan nilainya bisa jauh lebih tinggi. Tapi kalau di tes yang penting jawabannya benar terhitung 1 dan seterusnya. Jadi ini lebih sebagaimana tes pada umumnya. Nah, ini pilihannya biasanya off semua, jawaban juga di off. Nah, ini bisa continue. Oke, kita pilih yang classic. Oke, kita continue. Nah, ketika sudah kita mulai, akan muncul di sini kode. Nah, kode inilah yang bisa kita berikan ke siswa untuk mengikutinya. Kayak di sini saya coba untuk masuk. Nanti kalau untuk siswa, mungkin ada next video selanjutnya, saya akan jelaskan bagaimana siswa untuk ikut atau mengikuti quizzes yang sudah kita buat. Jadi ada berbagai cara. Cara pertama bisa kita kopikan link. Jadi link ini bisa kita kirim aja di grup WhatsApp atau di Google Meet atau di chat Zoom. Ini ketika kita kirimkan, mereka tinggal klik saja, itu bisa. Atau kita minta mereka membuka quizizz.com. Nanti setelah mereka membuka quizizz.com, mereka tinggal input kode. Oke, nanti mereka tinggal pilih enter kode dan dimasukkan kodenya. Oke, sebentar saya sebagai siswa mencoba join 817.
Oke, ketika mereka sudah masukkan kode, maka nanti akan muncul coba 1. Nah, di sini kita bisa remove. Ketika itu bukan siswa kita bisa remove, minta mereka untuk join lagi sesuai nama yang sesuainya. Nah, ini ada jumlah siswa, temanya bisa kita ganti-ganti, dan lain sebagainya. Oke, kalau sudah semuanya siswa sudah melihat namanya dan sudah muncul, kita bisa start. Nah, start. Kita bisa, nah tadi kita bisa menyalakan lagu atau untuk membangun suasana. Jadi kita nah ini leaderboard, ini tampilan untuk kita bisa melihat siapa siswa urutan pertama, kedua, atau kita hanya minta 5 juga bisa. Nah nanti siswalah yang akan menjawab-jawabnya. Nah itu ketika dia salah, terlihat di sini jawabannya salah, berisi 1. Kayak ketika dia jawabannya benar, nah ini terisi yang benar. Terlihat dia menjawab 1 benar. Nah, kita bisa juga melihat di questionnya. Untuk pilihan question, kita akan melihat nih secara satu persatu question-question yang sudah dijawab. Nah seperti ini sudah dijawab 1 orang benar. Kemudian ini sudah dijawab 1 orang tapi salah. Kita juga bisa mengurutkan berdasarkan akurasi. Jadi dari yang paling banyak benar sampai paling banyak salah. Lalu bagaimana kalau sudah selesai? Kalau udah selesai, bisa kita end atau kita menunggu semuanya sudah menjawab. Ketika semua sudah menjawab, dia akan otomatis selesai. Nah, ketika sudah selesai, ada berbagai report yang bisa kita dapatkan. Kayak pertama nih, yang juara 1 tuh coba 1, karena memang tadi dia sendiri ya. Nah, kita bisa melihat kelas akurasi. Ini akurasi 20%. Terus dari sini juga bisa kita melihat jawab soal yang paling berat, paling sukar. Terus question yang paling lama dalam menjawab. Nah, ini beberapa yang bisa kita lihat. Dan kita juga bisa melihat secara siswa satu persatu mana dia jawaban yang benar dan jawaban yang salah. Itu bisa kita lihat juga. Nah, inilah kalau tampilan quizzes yang kita gunakan secara live. Dan tidak beda jauh ketika kita gunakan dia sebagai yang asynchronous atau pembelajaran yang tidak live. Nah, itulah cara atau bagaimana kita membuat quiz di quizzes ini. Jadi proses pembuatan sudah dan kita sudah mencoba juga untuk membuat soal dan mengujikannya. Nah, gimana kalau kita mau mengulang soal yang sudah kita buat? Nah, kita balik ke home awal ini. Di sini ada My Library. Kita klik, maka kita akan menemukan, nah ini sudah kita buat. Atom dan molekul. Nah, ini sudah kita buat tetap ada. Jadi bisa kita gunakan untuk berbagai macam kelas lainnya. Oke, cukup untuk video kali ini. Sudah kita bahas bagaimana cara membuat akun, membuat soal, dan bagaimana kita ujikannya. Next video selanjutnya silakan ditunggu, dan bagi kalian yang memiliki request silakan tulis di kolom komentar di bawah ini, dan juga support channel ini dengan klik subscribe. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.